Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Permana, nomor induk mahasiswa 2301 0102 0128. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS pada mata kuliah e-bisnis. Pertama, media sosial memiliki peran penting dalam strategi e-bisnis, terutama dalam meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan. Berikut adalah beberapa cara media sosial dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, membangun koneksi dengan pelanggan. Melalui media sosial, perusahaan dapat membangun koneksi yang lebih personal dengan pelanggan. Misalnya dengan mendiskusikan kekhawatiran merek di Twitter atau melakukan tanya jawab di Instagram Stories. Yang kedua, meningkatkan visibilitas dan pengakuan merek. Media sosial membantu meningkatkan visibilitas merek dan pengakuan terhadap merek tersebut dengan memberikan profil yang jelas dan menarik yang menggambarkan kepribadian merek. Orang-orang yang belum mengenal merek dapat dengan mudah mengenalnya. Selain itu, mengunggah konten menarik juga dapat meningkatkan nilai merek di mata target konsumen. Yang selanjutnya, meningkatkan loyalitas pelanggan. Media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan membuat mereka terikat dengan suatu brand. Misalnya, melalui sosial media marketing, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan lama, konsumen baru, atau pengguna media sosial yang baru melihat produk atau jasa perusahaan. Tanggapan, saran, kritik, dan komentar dari pelanggan memudahkan perusahaan dalam mengembangkan dan memperbaiki kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Contoh, Nike menggunakan media sosial untuk membangun komunitas penggemar dan meningkatkan engagement dengan pelanggan. Mereka sering menggunakan konten menarik dan berinteraksi dengan pengikut mereka di platform media sosial seperti Instagram dan Twitter. Berikut yang kedua, perkembangan teknologi seperti AI dan Big Data memiliki peran penting dalam mendukung e-bisnis. Berikut adalah beberapa cara teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasi bisnis. 1. Meningkatkan pengalaman pelanggan. Teknologi AI dapat digunakan untuk memberikan pengalaman personalisasi kepada pelanggan. Contohnya, chatbot AI dapat memberikan respon cepat dan akurat terhadap pertanyaan pelanggan, serta memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas mereka terhadap perusahaan. Optimasi operasi bisnis. Big Data dapat digunakan untuk menganalisis data besar yang dihasilkan oleh pelanggan dan proses bisnis. Dengan menganalisis data ini, perusahaan dapat mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Misalnya, analisis Big Data dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan rantai pasokan, mengelola inventaris dengan lebih efisien, dan memprediksi permintaan pelanggan. Peningkatan keamanan dan perlindungan data. Teknologi AI dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data pelanggan dan melindungi perusahaan dari ancaman keamanan. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan cyber, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data sensitif pelanggan. Contoh, Amazon menggunakan teknologi AI dan Big Data untuk memberikan rekomendasi produk yang personal kepada pelanggan. Mereka menganalisis data pembelian dan perilaku pelanggan untuk mengidentifikasi preferensi dan minat mereka, sehingga dapat menawarkan produk yang relevan dan meningkatkan pengalaman belanja. Yang ketiga, keamanan cyber merupakan upaya untuk melindungi sistem komputer dan data dari ancaman dan akses ilegal. Dalam konteks e-bisnis, bisnis online menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasi dan mengancam keamanan data. Beberapa ancaman utama yang dihadapi oleh bisnis online meliputi 1. Serangan phishing. Serangan phishing adalah upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Bisnis online dapat mengatasi serangan phishing dengan meningkatkan kesadaran karyawan dan pelanggan tentang serangan ini, serta menggunakan teknologi penyaringan email untuk mengidentifikasi dan mencegah serangan phishing. B. Malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih sistem komputer. Bisnis online dapat melindungi diri dari malware dengan menggunakan perangkat lunak seperti antivirus, anti-malware, dan firewall yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan malware. C. DDoS, Distribute Denial of Service,
adalah serangan yang bertujuan untuk membentuk layanan atau situs web tidak tersedia dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang tidak normal. Bisnis online dapat mengatasi serangan DDoS dengan menggunakan solusi keamanan jaringan yang dapat mendeteksi dan merespon serangan tersebut, serta menggunakan layanan mitigasi DDoS dari penyedia layanan keamanan. D. Pelanggaran data. Pelanggaran data adalah kebocoran atau akses tidak sah terhadap data sensitif, pelanggan, atau bisnis. Bisnis online dapat melindungi data dengan mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat, menggunakan enkripsi data, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation. Untuk melindungi data mereka, perusahaan besar mengambil berbagai tindakan pencegahan seperti menggunakan firewall. Perusahaan menggunakan firewall untuk melindungi perangkat server dan jaringan mereka dari akses yang tidak sah. Firewall dapat mencegah serangan dari host yang mencurigakan atau lalu lintas jaringan yang mencurigakan. B. Menggunakan perangkat lunak keamanan. Perusahaan menggunakan perangkat lunak antivirus, program deteksi malware, dan pemfilteran DNS untuk mendeteksi dan mencegah akses sistem internal yang tidak sah. Beberapa perusahaan juga menggunakan teknologi keamanan Zero Trust untuk memperkuat keamanan cyber mereka. Yang C. Melakukan pelatihan keamanan. Perusahaan memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan tentang praktik keamanan cyber dan bahaya ancaman cyber. Hal ini membantu karyawan memahami risiko dan mengurangi kemungkinan terjadinya insiden keamanan yang tidak diinginkan. D. Melakukan backup data. Perusahaan secara teratur melakukan backup data penting ke tempat yang aman dan terpisah dari sistem utama. Hal ini membantu mengurangi risiko kehilangan data jika terjadi kehilangan atau kerusakan sistem cyber. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.